Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri PKP RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang guna memastikan program nasional 3 juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan berjalan di daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong percepatan realisasi program rumah subsidi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Menteri PKP RI, Marwarar Sirait, didampingi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri RI, Tito Karnavian, Jumat kemarin melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang dan melakukan peninjauan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat di kawasan perumahan PNS di Bandulan, Sukun, Kota Malang. Kunjungan kerja ke kawasan perumahan PNS ini untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan dengan baik. Pemerintah terus mendorong percepatan realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI mencatat sebanyak 202.267 unit rumah subsidi telah selesai dan diserah terimakan kepada penerima. Sementara itu, sekitar 47 ribuan unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan RI, Marwarar Sirait, mengatakan saat ini terdapat sekitar 2.045 unit rumah ready stock atau rumah yang telah selesai dibangun dan telah mendapatkan persetujuan kredit dari perbankan, namun masih menunggu proses akad kredit. Secara total, akumulasi dari seluruh rumah yang telah dibangun dan siap disalurkan mencapai 247.857 unit. Pemerintah mentargetkan program ini bisa mencapai 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun di tengah upaya tersebut, masyarakat menghadapi tantangan dalam proses pembiayaan rumah subsidi, terutama terkait catatan keuangan konsumen yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian PKP mencatat masih banyak pengajuan rumah subsidi yang terkendala oleh catatan negatif di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Salah satu penyebabnya adalah keterlibatan konsumen dalam layanan pinjaman online atau pinjol. Terkait hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan agar pinjaman online atau pinjol dihapuskan. Pihaknya juga mendorong agar ada kebijakan pemutihan atas catatan keuangan tertentu, sehingga proses pengajuan kredit rumah subsidi menjadi lebih tidak memberatkan calon penerima manfaat. Kita sudah sampaikan waktu minggu lalu, Pak Menteri Keuangan datang ke kantor saya sama Pak Heru usulkan banyak ini konsumen yang mengeluh dan pengembang yang mengeluh. Karena apa? Karena mengajukan rumah subsidi terkendala SLIK OJK. Kenapa? Ada pinjol dan sebagainya. Ini saya ngomong di Malang ya. Menurut saya, pinjol itu lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Saran saya sebaiknya dihentikan dan dilarang pinjol. Kedua, ya, kalau boleh diputihkan sampai nilai tertentu supaya orang kalau mau mengajukan kredit rumah rakyat itu, ya, wong cilik itu jangan terhambat. Ya, gara-gara cuma berapa ratus ribu dia nggak bisa mengajukan karena kena SLIK OJK. Jadi menurut saya itu yang harus kita lakukan. Sementara Wali Kota Malang dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam mendukung program nasional 3 juta rumah bagi masyarakat, pemerintah Kota Malang telah menyediakan fasilitas seperti lahan untuk dibangun perumahan bersubsidi. Pemerintah Kota Malang juga telah membangun ratusan rumah subsidi bagi ASN yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini adalah merupakan satu sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tentunya dalam rangka untuk menindaklanjuti program strategis nasional dari Bapak Presiden Prabowo. Salah satunya adalah dengan penyediaan rumah 3 juta rumah di Indonesia ini. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini telah menindaklanjuti beberapa hal dalam rangka untuk merealisasikan terkait dengan program strategis itu. Salah satunya adalah dengan menyediakan 3 juta rumah. Sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dan juga kita arahkan oleh pimpinan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 3 juta rupiah ini, 3 juta rumah yang ada di Indonesia ini salah satunya di Kota Malang. Kami fokus dengan beberapa hal terkait dengan penyediaan 3 juta rumah tersebut. Yaitu tentu juga akan sebagai dasar kami untuk melakukan ini adalah kebetulan yang ada. Salah satunya adalah dengan pengadaan rumah bagi ASN. Rumah bagi ASN ini kami lakukan memang untuk juga melihat bahwa banyak hal yang diinginkan karena ASN ini juga masih dalam beberapa kategori sesuai dengan gaji dan pokoknya adalah masih yang berpenghasilan rendah. Kita menyediakan ini dengan
melakukan atau memanfaatkan aset-aset dari pemerintah Kota Malang yang selama ini ada di Kota Malang. Simul Afrido melaporkan. Sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim dan Hari Jadi ke-24 Kota Batu. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.